Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat kan? Sehat, sehat, sehat. Baik. Jadi begini Pak, kita akan melaksanakan supervisi di kelasnya Pak Yori. Supervisi ini tujuannya adalah membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam memfasilitasi belajar peserta didik. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi, maka kita agendakan pertemuan terlebih dahulu ya Pak. Pertemuan ini bertujuan untuk membantu Pak Yori mempersiapkan diri agar saat pelaksanaan supervisi nanti semuanya berjalan dengan baik. Oh, baik, Pak. Nah, kemudian dari Pak Yori sendiri, apakah yang diharapkan dari pertemuan ini? Saya berharap bisa memiliki rasa percaya diri dan dapat mengimplementasikan rencana pembelajaran saya dengan baik, Pak. Oke Pak Yori, saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Pak Yori ketika tahu akan disupervisi kelas? Baik, Pak Noe. Sejujurnya ketika akan dilakukan supervisi di kelas saya merasa gugup dan takut, Pak. Karena ini belum pernah saya alami. Seperti penuhi ketahui bahwa saya kan guru yang baru saja bertugas di sekolah ini, Pak. Pak Yori, ini biasa saja. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Pak Yori memiliki perasaan seperti itu? Saya merasa seperti itu karena pengalaman mengajar saya masih sedikit, Pak. Dan dalam mengelola kelas juga masih perlu belajar banyak, apalagi menghadapi peserta didik di SMA yang memiliki karakter dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Nah, demikian juga dengan kondisi kelasnya, antara program kalian yang satu dengan program kalian lainnya ada banyak perbedaan, Pak. Oh, jadi ini yang membuat Pak Yori memiliki perasaan takut dan gugup. Ya, Pak. Pak Yori kan mengajar di SMA sudah mulai beberapa bulan lalu. Selama melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana strategi yang sudah Pak Yori lakukan untuk memfasilitasi pembelajaran dengan aneka ragam kondisi kelas, karakter murid dan sebagainya itu? Ya, Pak. Beberapa bulan ini saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran. Namun saya merasa belum sesuai yang saya harapkan, Pak. Oke, Pak Yori. Boleh diceritakan seperti apa pembelajaran yang diharapkan? Baik, Pak. Menurut saya, pembelajaran yang berlangsung dengan baik itu bila semua peserta bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Juga peserta didik dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik juga. Nah, selain itu, peserta didik memiliki karakter yang baik, Pak. Baik, itu adalah harapan yang luar biasa dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Kalau menurut Pak Guru, dari presentase 100%, kira-kira berapa persen yang sudah terwujud? Menurut saya, Pak, sekitar 65%, dan saya berharap minimal bisa 80% yang tercapai. Luar biasa, Pak. Tentunya harapan itu akan menambah semangat untuk terus mengembangkan diri dan perencanaan pembelajaran. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran ini nanti, agar harapan Pak Yori ini dapat terwujud, apa yang sudah Pak Guru rencanakan? Terima kasih, Pak Naik, atas supportnya. Untuk pembelajaran ini nanti saya akan bekerja dalam kelompok kecil untuk mempelajari tentang sekar. Nah, tiap kelompok akan saya minta untuk membuat 3 contoh sekar. Peserta didik saya beri kesempatan untuk memilih media apa yang akan digunakan untuk menyajikan contoh sekar. Media bisa dalam bentuk tulisan,
yang dinyanyikan oleh kelompok, kemudian video maupun audio saja Pak. Bagus sekali, mantap Pak Yuri. Dengan menggunakan metode ini, apa yang akan dikembangkan dari peserta didik? Dengan kelompok kecil ini, saya berharap peserta didik bisa aktif semua, saling bergotong royong, menyesuaikan dan menyajikan tugas dengan media yang disukai sehingga peserta didik itu merasa senang dan bisa mencapai tujuan belajarnya Pak. Nah, untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran ini nanti, kan ketika peserta didik akan mencari informasi, membuat media penugasan serta menyajikan hasil penugasan, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas. Bisa diceritakan apa saja yang dipersiapkan untuk mendukung proses pembelajaran nanti? Saya sudah membuat skenario pembelajarannya Pak, lengkap dengan LKPD. Terus media sumber belajar maupun media penugasan, saya juga akan menyiapkan laptop, kemudian LCD, speaker, untuk media penyajian tugas peserta didik itu Pak. Wah, kelihatannya asik ya Pak. Senang sekali membayangkan rencana yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan nanti, apakah kira-kira ada kendala yang muncul? Kalau menurut saya Pak, kendala yang mungkin muncul yaitu jaringan internet pada saat pencarian contohnya Pak. Namun saya sudah mengantisipasinya, yaitu saya akan menyediakan hotspot seluler. Oh, keren sekali Pak. Tentu peserta didik akan senang sekali belajar materinya. Nah, kira-kira kapan saya bisa melaksanakan supervisi di kelas Pak? Saya mengajar beberapa kelas untuk tingkat kelas 11 Pak. Nanti silakan Pak Noi pilih kelas yang mana. Baik, Pak. Kalau hari Senin apakah ada jadwal mengajar di kelas 11 Pak? Ada Pak. Hari Senin itu saya mengajar di kelas 11 11F Pak. Oh, 11F. Ya, dan 11C. Oh, baik. Kalau boleh, saya akan supervisi di kelas yang jadwal pembelajarannya di akhir-akhir ya Pak. Oh ya, baik Pak. Nanti saya mengajar jam terakhir hari Senin di kelas 11F. Nah, letak kelasnya ada di sebelah selatan kantor. Oh, sebelah selatan kantor. Siap, siap Pak. Jadi Senin saya akan masuk di kelas 11F 1 jam terakhir. Yeah. Dan supervisi kelas saya hanya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan oleh Pak Yuri maupun yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi Pak Yuri tidak perlu takut atau gugup. Saya harap semua mengalir saja seperti hari-hari biasa. Kemudian setelah supervisi kita akan berbincang-bincang lagi untuk refleksi kegiatan pembelajaran. Karena supervisi dilaksanakan di jam terakhir, maka untuk bincang-bincang refleksinya kita laksanakan di hari Selasa pagi sekitar 15-30 menit saja. Apakah Pak Yuri ada waktu? Baik Pak Noi, siap. Kebetulan hari Selasa juga saya tidak ada jam mengajar Pak. Oh, ternyata kita bincang-bincang sudah cukup lama ya Pak. Apakah Pak Yuri peroleh dari pembicaraan apa yang Pak Yuri peroleh dari perbincangan kita siang hari ini? Saya senang sekali Pak. Saya jadi merasa lebih lega dan lebih percaya diri untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi terima kasih Pak atas motivasi dan dukungannya, sehingga saya lebih bersemangat untuk memfasilitasi belajar peserta didik dan lebih siap juga untuk disupervisi Pak. Baik Pak, sama-sama. Kita akan bertemu kembali di hari Senin di kelas F. Ya Pak, baik Pak. Kalau begitu saya kembali ke ruangan saya Pak. Sekali lagi terima kasih. Baik, selamat siang juga Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya Pak. Selamat pagi.
semua ikut apel? Oke. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Berapa orang? Satu orang. Satu orang. Alasannya? Sakit. Sakit dari kemarin? Tidak Pak. Ya, ada semua. Berarti satu orang saja, yang lain hadir semua. Ya Pak. Saya bisa isi absen. Atas nama siapa? Ada di produser juga. Masih. Oh, iya. Ya. Baik, sesuai dengan apa yang saya kasih tahu kemarin bahwa hari ini kita akan pelajari tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin tanya, apakah kalian masih ingat tidak materi minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Masih ingat tidak? Kalau masih ingat, coba angkat tangan. Ya, kita masih ingat. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu apa? Yang pertama klimatik atau iklim. Ya, Yang kedua edafik atau tanah. jadi ke tanah, Yang ketiga topografi. Yang keempat biotik atau makhluk. sedikit atau yang lain masih ingat? Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu apa saja? Ya? Suhu, apa lagi? Matahari, dua. Terus? Angin. Ah, itu faktor lain. Dua orang lagi faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Suhu. Matahari. Udara. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat perbedaan jenis flora maupun fauna yang ada di daerah pegunungan, daerah pesisir atau pantai, atau di daerah datar rendah? Siapa yang pernah melihat perbedaan? Oke, satu, silakan. Saya pernah melihat perbedaan kambing yang ada di pegunungan bulunya lebat, sedangkan kambing yang ada di pesisir bulunya tipis. Lihat kambing di daerah pegunungan itu bulunya lebat, sedangkan di daerah pesisir atau pantai itu bulunya tipis. Oke, bagus. Dua. Hewan di dataran rendah memiliki variasi yang sangat beragam, mulai dari serangga, reptil, amfibi, hingga mamalia. Contohnya ular, katak, burung, berbagai jenis mamalia seperti kera dan rusa. Sedangkan hewan di daerah pantai umumnya memiliki kemampuan beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi dan kondisi pasang surut. Contohnya kepiting, kerang, burung camar, dan kudu. Oke, bagus. Ada lagi? Loras. Yang disebutkan oleh dua orang itu benar. Nah, penyebab dari perbedaan-perbedaan itu tadi itu disebabkan oleh faktor yang kita bahas kemarin, ya. Yaitu mulai dari iklim sampai dengan makhluk hidup. Contoh misalnya kambing itu disebabkan oleh faktor iklim, khususnya suhu udara. Kalau di daerah pantai itu kan suhu udaranya apa? Dingin atau panas? So, terus di daerah pegunungan suhunya dingin. Makanya kambing yang ada di daerah pegunungan itu bulunya lebat supaya melindungi dirinya dari daerah dingin. Begitu juga dengan persebarannya. Di persebaran flora dan fauna yang ada di setiap kawasan atau di setiap pulau. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan. Itu
dari sektor pariwisata. Setidaknya dasarnya kita sudah tahu. Jadi itu manfaat itu. Oke. Ya, ini capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu mencakup elemen pembangunan konsep, yaitu pada akhir fase F, peserta didik terampil dalam membaca dan menuliskan tentang khususnya materi yang dibahas hari ini, yaitu pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Ini kan rangkum sebuah bab. Terus kedua, keterampilan proses. Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah, dan menganalisis serta mengevaluasi secara keseluruhan tentang pola keanekaragaman hayati Indonesia dan tujuan. Capaian pembelajaran. Sekarang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya agar adik-adik semua itu mampu menganalisis penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis empiri, adik-adik semua dapat mendiskusikan keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan garis beres dan garis. Mesti tidak? Atau ada yang tahu itu garis beres dan garis beres? Ada? Ini apa? Garis beres adalah garis yang membatasi Indonesia bagian tengah dan barat. Sedangkan garis BR adalah garis yang membatasi kesenaran flora dan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Di belakang sama. Ya, garis itu sekali yang disebutkan oleh salah satu teman tadi, ya, bahwa garis beres itu adalah garis yang membatasi persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis beber adalah garis yang membatasi persebaran flora dan fauna peralihan antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Tahu? Haus? Nah, negara kita ini, negara Indonesia itu dikenal dengan mega biodiversitas. Tahu mega biodiversitas? Mega biodiversitas itu istilah untuk negara yang memiliki keragaman atau kekayaan flora dan fauna yang banyak. Itu mega biodiversitas. Selain itu Indonesia juga memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi. Tahu spesies apa? Endemik. Hewan endemik atau hewan endemik. Hewan yang tidak di wilayah lain. Tidak ditemukan di wilayah lain. Hewan endemik itu hewan khas, khas atau yang tidak ditemukan di wilayah lain. Nah, itu disebabkan oleh banyak pulau yang terisolir dalam waktu yang lama, sehingga menghasilkan endemik atau spesies lokal yang unik. Nah, kemudian ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 kawasan atau 3 wilayah, yang dibatasi oleh garis beres dan garis beres yang dibahas barusan tadi. Kalau di sebelahnya itu adalah Indonesia bagian apa? Bagian barat. Di tengahnya apa? Indonesia bagian tengah. Terus ini? Persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat itu disebut Asia. Kalau tengah ini ini. Ketiga kawasan ini dibatasi
nama seorang peneliti pada zaman dulu, yaitu Alfred Russel Wallace. Makanya diambil dari nama belakangnya, saudara peneliti. Alfred Russel Wallace, dia asalnya dari Inggris. Sedangkan garis label ini adalah diambil dari nama seorang peneliti atau seorang biolog yang berasal dari Jerman, yaitu dengan nama Max William Weber. Ambil dari nama belakang Weber. Makanya adanya nama garis Weber dan garis Weber. Ya. Tadi mereka bagi Indonesia menjadi 3 kawasan. Bisa lihat tadi? Asia, dan oke. Kalau begitu kita diskusi kelompok. Pastinya tidak kelompoknya saya bagi. Oke. Begitu silakan masuk ke kelompok masing-masing. Pagi Pak Yuri. Ya, selamat pagi Pak Nek. Apa kabarnya? Jumpa sehat dan saya ingin bercerita banyak sekali Pak tentang proses pembelajaran kemarin itu. Luar biasa kemarin dalam melaksanakan pembelajaran sangat lancar. Terima kasih Pak semua atas motivasi dan dukungan dari Bapak. Kali ini saya ingin sekali berbincang dengan penulis untuk memperoleh masukan agar kemampuan saya dalam mengelola kelas semakin meningkat. Baik, kalau menurut Pak Guru sendiri yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran kemarin? Saya sudah menerapkan pembelajaran dengan baik, menyesuaikan perencanaan yang telah saya buat Pak, dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan memberikan evaluasi Pak. Nah, pada saat belajar kelompok kecil, semua terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Saat mempresentasikan juga hasil diskusi, semua siswa sudah berbagai tugas dengan baik. Nah, kelas lebih hidup dari pembelajaran sebelumnya Pak. Harapan saya sudah tercapai Pak. Saya mengamatinya sangat bagus dan aktif sekali pembelajarannya, di mana model pembelajaran PBL, PJBL sudah diterapkan dengan baik. Pemahaman materi peserta didik juga sudah sangat baik. Apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya Pak? Dari pengalaman saya tadi, apa mungkin saya bisa lebih kreatif lagi ya Pak, dalam misalnya memberikan pertanyaan pemantik seperti stimulus agar peserta didik lebih aktif kembali ya Pak. Karena tadi sebelum peserta didik belajar secara berkelompok, pada awal pembelajaran peserta didik masih terlihat belum fokus. Apalagi jadwal saya masuk kelas setelah peserta didik selesai olahraga. Saat diberikan pertanyaan pemantik, hanya beberapa peserta didik saja yang memperhatikan Pak. Betul sekali yang disampaikan Pak Yuri. Di awal pembelajaran kelihatannya peserta didik masih terbawa oleh materi pelajaran jadwal sebelumnya. Nah, apa rencana Pak Guru untuk pengkondisian awal siswa ini? Baik, kalau menurut saya penuhi apa yang harus saya lakukan agar bisa membawa peserta didik untuk segera fokus mengikuti pembelajaran saya ya Pak. Kalau saya amati kemarin Pak, itu mampu mengkondisikan peserta didik dengan baik, dengan salam dan sapaan hangat, atau mungkin akan menambahkan sesuatu di awal pembelajaran. Bagaimana ya Pak kalau saya mengadakan ice breaking itu sebelum masuk ke materi? Oh, ide yang bagus. Lalu apa yang Pak Guru harapkan dari kegiatan ice breaking ini? Jadi begini Pak, kalau hanya dengan pertanyaan, maksudnya pertanyaan pemantik saja, saya kira peserta didik masih kurang antusias. Meskipun yang menjawab sudah saya
beri reward berupa pujian. Tetapi dengan ice breaking, sepertinya semua siswa bisa terlibat meskipun hanya dengan ice breaking yang sederhana begitu Pak. Pak Guru memang kreatif sekali dan berpihak pada peserta didik. Kalau boleh tahu ice breaking seperti apa yang akan diadakan? Saya akan mengadakan ice breaking yang dapat membuat siswa semuanya bergerak Pak. Misalnya senam singkat, menari singkat, atau juga permainan bersama. Saya akan menghindari ice breaking dalam bentuk tebak-tebakan atau sambung kata, karena itu akan bersifat individual sekali ya Pak. Luar biasa Pak Guru. Berarti harus punya stok ice breaking cukup banyak ya Pak. Betul sekali Pak. Bagaimana supaya Pak Guru memiliki stok ice breaking yang cukup? Mungkin saya akan menciptakan ice breaking sendiri Pak. Kemudian di YouTube atau sosial media seperti TikTok sekarang juga banyak yang bisa saya adopsinya Pak. Nah, apa boleh ice breaking itu dari peserta didik atau yang memimpin ice breaking itu peserta didik ya Pak ya? Oh, boleh sekali Pak. Memang super kreatif. Lalu pengkondisian awal kelas ini akan dimulai ya Pak? Saya rencanakan minggu depan Pak. Semoga bisa terlaksana dan peserta didik semakin fokus dan senang mengikuti pembelajaran. Oke, berarti akan semakin banyak perlengkapan yang akan disiapkan oleh Pak Guru untuk menambahkan ice breaking pada awal pembelajaran. Apakah Pak Guru tidak merasa kerepotan nantinya? Sepertinya tidak kerepotan Pak. Saya akan menerima bantuan peserta didik untuk memasang perlengkapan pembelajaran. Dengan demikian peserta didik juga memiliki pengalaman untuk memasang perlengkapan dan menumbuhkan kepedulian pada peserta didik. Bagus sekali ide-idenya Pak. Sangat kreatif dan menginspirasi. Apabila sudah terlaksana, saya tunggu cerita-ceritanya ya Pak. Siap Pak. Senang sekali bisa sharing dengan Pak Noi, membuat semangat saya tumbuh dan ide-ide saya semakin berkembang, terutama dalam mengelola kelas. Terima kasih banyak ya Pak Noi. Sama-sama Pak. Terus semangat mengembangkan diri dan semangat juga untuk berbagi praktik baik. Baik Pak Noi, kalau begitu saya izin melanjutkan kegiatan. Selamat pagi.